Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 327. 17. Sementara itu, dari kejauhan, Bu Herlina yang sedang duduk di kursi ruang tengah hanya tersenyum tenang ke arah taman samping rumah. Pandangannya tak lepas dari pasangan muda yang tampak begitu utuh, tak hanya sebagai suami istri, tetapi juga sebagai sahabat yang saling menguatkan. Din kembali merapatkan lengannya pada Azarin. Mulai sekarang, kamu harus janji. Apalagi, Mas. Kalau dengerin omongan orang, cukup 2 menit aja. Sisanya, kita dengerin suara hati kita sendiri. Azarin menatap suaminya, mata mereka bertaut. Iya, jawabnya pelan. Ya sudah, cepat habisin seblaknya. Bentar lagi azan maghrib, ujar Din sambil melirik langit yang mulai menggelap. Nada suaranya lembut, tetapi tetap terdengar seperti perintah manja seorang suami yang tak sabar ingin membawa pulang istrinya. Azarin hanya mengangguk pelan, menyeruput sisa kuah pedasnya sambil berkata dengan polos. Abis itu kita pulang, ya. Kening Din langsung berkerut. Masa pulang, sayang? Sayang banget. Azarin menoleh dengan tatapan heran. Loh, terus? Din tersenyum geli, mendekat perlahan hingga napas hangatnya menyapu pipi Azarin yang makin merona. Dengan suara pelan, nyaris seperti bisikan rahasia, dia berkata, suamimu ini mau ibadah dulu. Salat Isya. Tebak Azarin polos. Din makin mendekat, kali ini nyaris berbisik di telinganya. Ibadah olahraga malam, sayang, istilahnya tuh, nengok dedek bayi. Azarin langsung refleks berseru, astagfirullah. Mas, kenapa jadi genit sih? Din langsung tertawa, puas melihat reaksi gemas istrinya. Genit sama istri sendiri itu kan pahala luar biasa, sayang. Apalagi istri yang lagi hamil, pahala berlipat ganda, katanya sambil mengelus lembut perut Azarin, seolah menyapa si calon bayi. Azarin mencubit pelan lengan suaminya, wajahnya masih menyimpan rona malu. Namun, senyumnya tak bisa disembunyikan. Nanti dedek bayi ikut malu, tahu gak? Din mengangkat alis, pura-pura berpikir. Kalau dia nanti lahir dan mukanya lucu banget, berarti dia gak malu, tapi bangga punya ayah romantis. Udah ah. Azarin segera berdiri, dan hendak meninggalkan Din lebih dulu, tetapi sebelum itu terjadi, tangan Din menarik pelan tubuh Azarin, hingga kembali terduduk di pangkuannya. Mas, ada Umi. Gak enak, protes Azarin lirih, tetapi Din tiba-tiba tersenyum manis. Ya udah, jawab dulu. Kita jadi olahraga, kan? Din menatap penuh binar genit, membuat Azarin refleks memukul dada Din. Iya, jawabnya cepat. Din lantas tersenyum lebar, lalu mengecup pipi istrinya. Uhibuki filoh, waliyajlik sa'ahfazuki bikolbi ila al-abadi. Azarin terdiam, tetapi, matanya berkaca, bukan karena sedih, tetapi karena bahagia yang tak muat ditampung dada. 18. Din tersenyum, lalu mengelus pipi istrinya sekali lagi dan berkata dengan nada ringan, kalau kamu ngerti semua kata-kata tadi, berarti kamu memang jodohku. Azarin mengerjap pelan, lalu terkekeh kecil. Kalau aku gak ngerti. Din menyeringai. Ya berarti harus tetap jadi istriku sampai ngerti semua artinya. Biar aku terus ngajarin, tiap malam sebelum tidur. Azarin tersenyum sambil memukul lagi dada Din. Aku paham artinya, Mas. Terima kasih, ya. Cium dulu, dong. Din menepuk pipinya, tak peduli wajah istrinya sudah semerah tomat. Dia tetap memasang pipinya. Azarin pun refleks menoleh ke arah ruang tengah, melihat sang ibu masih fokus menatap televisi. Azarin buru-buru mengecup pipi Din, lalu bergegas turun dari pangkuan suaminya, dan berjalan cepat menuju kamarnya di lantai 2. Dia benar-benar sangat malu, sekalipun hal ini bukan pertama kali.
Sementara Din tersenyum lembut melihat bayangan istrinya, kemudian menatap ke arah langit yang mulai gelap. Jaga hubungan kami, ya Allah. Jangan pernah buat hatiku berpaling darinya. 19. Maskapai internasional tujuan Kairo itu mulai meninggalkan landasan dengan getaran perlahan namun pasti. Deru mesin menggema di seluruh badan pesawat, menggiring penumpang pada perjalanan lintas benua yang panjang dan sunyi. Perjalanan dari Jakarta ke Kairo, Mesir, memakan waktu sekitar 14 hingga 15 jam, tergantung transit dan rute udara yang diambil. Diperkirakan, Davian akan tiba di Bandara Internasional Kairo pada pukul 19.00 sampai 20.00 waktu setempat atau sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat keesokan harinya, dengan asumsi terdapat satu kali transit di Timur Tengah, seperti di Doha atau Dubai. Namun, waktu adalah bilah tajam yang terasa menghujam lambat bagi seseorang yang tengah dicekik kekhawatiran. Davian duduk terpaku di kursinya. Jendela oval di sampingnya menyuguhkan langit biru tak bertepi, tetapi yang dia rasakan hanyalah kehampaan. Tangannya mengepal di atas pangkuan. Sesekali, dia menyandarkan kepala, lalu bangkit kembali. Gelisah. Tak ada posisi yang bisa menenangkan. Ponselnya sudah diatur ke airplane mode sejak beberapa menit sebelum pesawat lepas landas. Tidak ada jaringan. Tidak ada pesan baru. Tidak ada jawaban atas kekhawatiran yang mencengkeram dadanya. Siva. Nama itu terus menggema di hatinya. Davian menunduk, kedua tangannya menutupi wajahnya yang mulai terasa panas, bukan karena lelah, tetapi karena hati yang remuk dihantam rasa bersalah. Di dalam pesawat yang sunyi dan sejuk itu, dunia dalam pikirannya bergemuruh tanpa henti. Bayangan wajah Siva, lembut dan penuh harap ketika dia melepasnya di bandara 2 minggu yang lalu, terus menghantui. Gadis itu tak pernah menuntut, tak pernah mengeluh. Bahkan saat Davian berkata dengan nada berat, "Kamu duluan ya, Siva. Tiket kamu gak bisa diganti, dan kamu harus segera daftar ke kampusnya." Siva hanya mengangguk, meski jelas terlihat sorot kecewa yang dia sembunyikan di balik senyum kecilnya. Waktu itu, dia benar-benar tak bisa ikut. Bukan karena enggan, tetapi karena takdir menggiringnya pada duka yang mendalam. Kakaknya mengalami kecelakaan mobil, dan dia harus berada di sisi keluarga, mendampingi di rumah sakit, dan mencoba menjadi bahu yang bisa diandalkan. Tiketnya hangus, tetapi dia merasa tak punya pilihan. Kini, semua itu menembayanginya seperti kutukan. Apa yang akan aku katakan pada pamannya Siva? Bagaimana aku harus menjelaskan kalau keponakannya, yang dia titipkan padaku, justru aku titipkan ke orang lain? Dan sekarang, aku bahkan tidak tahu keadaannya seperti apa. Pesan dari rekannya, singkat, namun tajam seperti pisau yang menyayat. Davian mengusap wajahnya dengan kasar. Napasnya berat. Matanya kembali menatap layar ponsel yang mati jaringan. Hanya pesan terakhir itu yang bisa dia lihat berulang-ulang, dan justru semakin menambah tekanan di dadanya. Dia bersandar, menatap langit-langit kabin. Mata tertutup, tetapi otaknya menolak tenang. Ya Allah, lindungi dia. Lindungi Siva. Satu-satunya doa yang terus dia panjatkan dalam hati, berkali-kali, bagai pelampung di tengah lautan cemas yang menenggelamkan. Di tengah keresahannya, seorang pramugari dengan senyum ramah datang membawa nampan makanan. "Sir, your meal." 20. Davian hanya menoleh sekilas. Di depannya kini ada sepiring nasi dengan lauk khas Timur Tengah, roti, mentega, dan segelas jus. Aromanya menggugah bagi mereka yang lapar, namun tidak bagi pria yang hatinya sedang terbakar cemas. Dia hanya menggeleng pelan. "No, thank you." Makanan tetap diletakkan di depannya. Namun, tetap tak dia sentuh. Waktu berjalan lambat. Detik terasa menit, dan menit terasa jam.
Dia merasa dikurung oleh ruang sempit pesawat yang nyaman, namun mematikan dalam senyap. Suasana kabin yang temaram, suara dengungan mesin yang stabil, suara anak kecil tertawa beberapa baris di belakangnya, semua menjadi latar dari perang batin yang memburunya sepanjang perjalanan. Kenapa aku titipkan dia ke orang lain? Kenapa aku percaya kalau dia akan baik-baik saja sendirian di sana? Kenapa aku tidak segera berangkat saat itu juga? Penyesalan terasa seperti api yang menjilati tiap bagian tubuhnya. Panas, tetapi tak bisa dipadamkan. Tangannya kembali meraih ponsel. Dilihat layar kosongnya. Digeser ke mode biasa. Tetap tak ada jaringan, dia nyaris membantingnya jika bukan karena kesadarannya masih menahan. Jam demi jam, wajah Siva terpatri di kepalanya. Dia tak tahu apa yang menantinya di Kairo. Namun, firasatnya sangat buruk. Kairo, Mesir pukul 2.37 dini hari. Angin musim semi membawa udara gurun yang masih dingin menyusup di balik jaket yang melekat di tubuh Davian. Langit kota Kairo tampak kelabu meski dihiasi cahaya kota yang temaram, seakan turut merunduk dalam kesedihan. Setelah hampir 14 jam penerbangan dari Jakarta, ditambah transit dan proses imigrasi yang terasa seperti berjalan di atas bara, akhirnya Davian tiba di tanah yang asing ini. Langkahnya gontai tapi cepat, dadanya sesak, pikirannya masih kacau. Tak ada waktu istirahat. Tak ada waktu mencerna. Dia langsung menuju rumah sakit Qasr Al-Aini, salah satu rumah sakit besar di pusat kota, tempat di mana Siva kini dirawat. Begitu menjejakkan kaki di depan pintu ruang tunggu ICU, tubuhnya berhenti. Matanya menangkap dua sosok yang duduk di bangku panjang berwarna pudar Yusuf, pria jangkung berkacamata yang merupakan teman seangkatannya, dan seorang perempuan muda berjilbab warna krem, wajahnya letih dan tegang. Dialah Nadia Farihah, gadis asal Indonesia yang selama ini dia percayakan menjadi penjaga Siva di tanah rantau. Nadia. Suara Davian terdengar pecah di ujung tenggorokan. Mata pria itu kini menyala marah. Apa yang kamu lakukan? Aku titipkan Siva sama kamu. Aku percayakan dia karena dia gak punya siapa-siapa di sini selain kamu. Nadia sontak berdiri, wajahnya pucat. Davian, aku. Jangan panggil aku pakai nada itu. Kenapa dia bisa hilang? Kenapa dia bisa ditemukan dalam keadaan seperti itu? Di jalan. Sendirian. Di negeri asing ini, Nadia. Yusuf berdiri, mencoba menjadi penengah. Davi, tolong, tenang dulu. Ini rumah sakit. Kita gak bisa. Jangan halangi aku, Yus. Aku punya hak untuk tahu apa yang terjadi sama dia. Davian menunjuk ke arah pintu ruang ICU, di mana gadis yang dia sudah anggap sebagai adik sendiri, terbaring tak berdaya. Di balik kaca buram ruangan itu, terlihat tubuh mungil Siva terbaring lemah. Selang infus menancap di punggung tangannya. Oksigen menutupi sebagian wajahnya. Monitor detak jantung berdetak lambat tetapi stabil, diselingi bunyi monoton dari alat medis yang membuat jantung siapapun bergetar. Mata Siva tertutup rapat. Wajahnya pucat. Ada luka memar di pelipisnya. Seakan semua itu membuktikan, dia telah melewati sesuatu yang buruk. Sangat buruk. 21. Nadia belum mengeluarkan sepatah kata. Matanya mulai memerah. Namun, Davian tak berhenti. Dia gak kenal siapapun di Mesir. Kamu satu-satunya yang dia andalkan. Kamu tahu itu, kan? Jadi kenapa bisa begini? Nadia akhirnya membuka suara, suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Siva, dia menghilang saat aku ke kelas tambahan. Aku cuma pergi 3 jam, aku tinggalin dia karena dia bilang dia pusing dan ingin istirahat di asrama. Tapi, waktu aku pulang, dia gak ada. Kamarnya kosong.
Kami pikir dia keluar sebentar. Tapi dia gak balik sampai malam. Dan kenapa kamu gak hubungi aku saat itu juga? Aku takut, Davian. Aku pikir dia cuma tersesat. Aku pikir dia akan balik. Kami baru sadar ini serius waktu ada orang Mesir yang bawa dia ke rumah sakit. Mereka temukan dia pingsan dekat halte. Sendirian, lemah, luka. Suara Nadia pecah, dia tak sanggup melanjutkan. Yusuf menunduk. Kami salah, Dav, kami pikir ini cuma kecapean biasa. Tapi ternyata, dia. Davian membalikkan badan, tangannya mengusap wajah. Hatinya bergolak. Kepalan tangannya gemetar. Ada amarah, ada kecewa, dan ada rasa bersalah yang menyatu jadi satu. Seharusnya aku di sini. Seharusnya aku gak biarkan dia berangkat sendiri. Astagfirullah, Siva. Dia melangkah mendekati kaca ICU. Wajahnya menyentuh permukaan dingin itu. Maafin aku, Fa, maafin aku. Bisiknya, nyaris seperti doa lirih. Davian masih berdiri terpaku di depan kaca ruang ICU, matanya tak berkedip menatap tubuh Siva yang diam, seolah kehilangan cahaya. Jemarinya mengepal, dada sesak, pikirannya terus berputar, apa yang sebenarnya terjadi. Sampai akhirnya Nadia kembali bersuara, meski suaranya pelan dan berat. Davian, ada satu hal yang belum aku sempat bilang. Davian menoleh perlahan, sorot matanya tajam dan penuh selidik. Apalagi, Nat? Nadia menunduk. Tangannya saling menggenggam erat, seperti mencoba menahan getar tubuhnya. Siva, dia gak ditemukan di halte, seperti yang awalnya kami pikir. Dia ditemukan di sebuah gedung tua, sekitar 2 blok dari asrama. Seketika, aliran darah dalam tubuh Davian terasa berhenti. Apa maksud kamu? Yusuf menarik napas dalam, menatap Davian dengan penuh rasa bersalah. Gedung kosong itu bekas kantor percetakan. Sudah lama gak dipakai. Siva ditemukan di lantai 2, sendirian. Kayaknya dia sempat pingsan di sana cukup lama sebelum akhirnya ada warga lokal yang nemu dan bawa ke rumah sakit. Mata Davian melebar, napasnya terengah. Gedung kosong. Oh, Tuhan. Dia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, kali ini dengan kasar. Apa yang dia lakukan di sana? Kenapa bisa sampai ke tempat seberbahaya itu? Nadia menggigit bibirnya, menahan tangis. Kami gak tahu. Handphonenya rusak. Tasnya ditemukan di bawah tangga. Sepertinya dia jatuh atau diseret. Kami juga belum tahu pasti. Tapi waktu ditemukan, dia dalam kondisi tidak sadar. Davian mundur 1 langkah, lalu terduduk di kursi panjang ruang tunggu. Kepalanya tertunduk dalam, seperti ingin mengubur dirinya sendiri dari kenyataan. Dadanya naik turun cepat. Bukan hanya kemarahan kini yang menghantuinya, tetapi rasa takut yang menyesakkan. Apa Siva disakiti, dilecehkan, atau lebih buruk dari itu? 22. Yusuf duduk di sampingnya, tangannya menepuk bahu Davian perlahan. Kami tunggu hasil visum lengkapnya besok. Tapi, dokter bilang gak ada luka fisik serius selain memar dan dehidrasi. Dia trauma, tapi belum bisa diajak bicara. Nadia berjalan pelan, lalu duduk di seberang mereka. Matanya membasah. Davian, aku tahu kamu marah. Tapi percayalah, aku juga gak akan pernah memaafkan diri sendiri. Aku hanya pergi sebentar. Cuma sebentar, dan lihat apa yang terjadi. Davian mendongak, menatap langsung mata Nadia. Untuk sesaat, sorot tajamnya melembut, namun tetap penuh luka. Aku titipkan dia karena aku pikir dia aman sama kamu, dia bukan cuma teman buat aku, Nat. Siva itu, adik ipar kakakku. Kakaknya sudah meninggal, dia yatim piatu, dan hanya tinggal bersama paman dan bibinya. Dan sekarang, lihat dia.
Suaranya parau, nyaris bergetar. Suasana ruang tunggu kembali hening, hanya terdengar suara mesin dari ICU dan langkah perawat yang sesekali lewat. Di luar, malam Mesir terus bergulir pelan, membungkus langit Kairo yang kelam dalam sunyi. Davian berdiri lagi, lalu melangkah pelan mendekat ke kaca ICU. Tangannya menyentuh kaca itu dengan pelan, seperti ingin menyentuh Siva walau hanya lewat bayangan. Bertahanlah, Fa, aku di sini sekarang. Aku janji, siapapun yang bikin kamu seperti ini, akan tanggung jawab. Aku gak akan tinggal diam. Lampu redup ruang tunggu rumah sakit di Kairo menyisakan bayangan panjang di lantai marmernya. Jam digital di dinding menunjukkan pukul 3:02 dini hari waktu Mesir, selisih 5 jam dari waktu Indonesia Barat, yang berarti di tanah air baru menunjukkan pukul 8 pagi. Namun mata Davian sama sekali tak menunjukkan tanda kantuk. Yang ada hanya kegelisahan yang menyesakkan dada. Di tangan kanannya, ponsel tergenggam erat. Jari-jarinya sedikit bergetar saat dia akhirnya menekan nomor ayahnya. Butuh keberanian besar untuk menghubungi pria paruh baya itu. Bukan karena takut dimarahi, tetapi karena takut menyampaikan kebenaran yang bisa mengguncang kedamaian keluarganya. Suara Detring begitu panjang, lalu terdengar suara yang sangat dia rindukan. Halo, Assalamualaikum, Nak. Kamu sudah sampai di Mesir. Suara sang ayah terdengar hangat, lega, dan tenang di seberang. Papa akhirnya lega dapat teleponmu. Davian terdiam. Urat di lehernya menegang. Bibirnya terbuka, namun suara tak kunjung keluar. Tenggorokannya seperti tersumbat batu. Air matanya setetes demi setetes mulai terjatuh. Sementara suara ayahnya di seberang sana tetap berbicara, kini terdengar lebih cemas. Davi, Nak, kamu dengar suara Papa? Dengan cepat, Davian menunduk, menyeka air matanya yang sudah jatuh ke pangkuannya. Dia menarik napas panjang, lalu berdeham, mencoba menstabilkan suaranya. Aku baik-baik saja, Pak, alhamdulillah, aku sampai dengan selamat. Alhamdulillah, suara di seberang seperti menghembuskan napas lega. Tak tahu apa yang sedang terjadi di belahan bumi lain, tak tahu bahwa anaknya berdiri di ambang keputusasaan. Kamu sudah ketemu Siva, Nak? Lanjut Pak Argatama bertanya. Kedua rahangnya mengatup rapat. Dia menggigit bibirnya yang mulai bergetar lagi, menghindari suara tercekat yang bisa membongkar semuanya. Dia tahu, satu kalimat jujur bisa menjadi badai yang membongkar ketenangan seluruh keluarga. Namun, dia juga ingat pesan kakaknya saat terakhir sebelum dirinya masuk ke area check-in. Kalau ada 23 apa-apa, kabari abang. Davian menarik napas pelan, lalu menjawab sambil menatap kaca ICU di mana tubuh mungil Siva masih terbaring tak berdaya. Mungkin besok aja, Pak. Di sini udah malam banget. Aku juga capek. Oh, ya sudah, gak apa-apa. Kamu istirahat aja, Nak. Nanti juga bisa ketemu Siva. Titip salam buat dia, ya. Pokoknya jaga Siva dengan baik selama di sana. Pamannya percaya sama kamu. Iya, Pak. Aku tutup teleponnya ya. Titip salam buat ibu, abang, Mbak Asa, sama Alina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nak. Hati-hati di sana. Begitu panggilan berakhir, Davian menurunkan ponselnya perlahan. Namun tiba-tiba, tangannya mengepal erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Dia menunduk, lalu menggenggam ponsel itu kuat-kuat, nyaris meremukkannya, matanya terpejam dengan rahang mengeras. Yusuf dan Nadia yang duduk di sisi lain hanya saling pandang. Ada rasa sesal dalam pandangan mereka. Rasa bersalah yang tolak bisa dihapus dengan kata maaf saja. Yusuf ingin bicara, tetapi dia tahu, malam ini bukan waktu yang tepat untuk menambah luka. Davian berdiri perlahan.
Masih diam. Dia berjalan ke arah jendela, lalu menatap keluar. Di luar, lampu jalan kota Kairo Temaranem. Hiruk pikuk kota itu telah reda, menyisakan keheningan yang dingin, membungkus malam seolah turut merasakan apa yang tengah dia tanggung. Sementara itu, di Indonesia, suasana rumah di Sukabumi tampak lebih tenang. Turun lagi. Din yang sejak tadi duduk bersandar di sofa dengan satu tangan memeluk bahu Azarin, menatap ke arah ayahnya begitu mendengar suara ponsel Davian menghilang ke ujung rumah. Entah mengapa dia merasa, adiknya pasti sedang menahan sesuatu. Davi baik-baik saja, Pak. Pak Argatama, yang tengah menyesap hangat dari gelas porselen beraksen emas di tangannya, perlahan menaruh gelas itu ke atas tatakan. Tatapannya teduh, namun jelas menyimpan sedikit kekhawatiran. Dia sudah sampai, katanya lagi capek, jawabnya tenang. Din mengangguk singkat. Semoga saja dia benar-benar baik-baik aja. Pak Argatama hanya menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya berkata, besok Papa dan Ibu sudah kembali ke Dubai, ya. Sudah cukup lama Papa meninggalkan perusahaan. Din tersenyum, kendati matanya sedikit meredup. Aku ngerti, Pak. Sebenarnya berat juga sih, Papa dan Ibu pulang ke Dubai lagi. Tapi di sini, Umi Herlina gak bisa ditinggal, dia cuma sendiri di rumah. Pak Argatama mengangguk, membenarkan pernyataan putranya. Papa cuma pesan satu. Jangan pernah ninggalin istrimu. Kalau bisa, pindahin kantormu ke Sukabumi aja. Jangan sering pulang malam, kasihan Aza dan Alina kalau sering nungguin kamu sendirian di rumah. Din menunduk kecil, wajahnya serius. Iya, Pak. Aku juga udah mikirin soal itu. Aku udah nyuruh staf buat cari lokasi strategis di sini buat buka cabang kantor baru. Rencana, aku mau sediakan kamar khusus buat Aza di kantorku nanti. Jadi kalau dia lagi bosan di rumah, bisa ikut. Azarin, yang duduk manis bersandar di bahunya, sontak menoleh dan membelalakkan mata. Aku gak mau, Mas, sahutnya cepat, wajahnya kaget bercampur geli. Yang ada bukannya kerja, malah gangguin aku. Aku pengen balik ngajar. Diam-diam di rumah malah bawaannya ngantuk mulu. 24. Bu Mahira langsung menyahut sambil tersenyum penuh pemahaman. Ibu setuju. Gak perlu juga Aza sampai ikut kamu ke kantor. Yang penting kamu ingat pulang, jangan sampai kehilangan perhatian sama anak istri kamu. Apalagi Aza sekarang hamil anak kembar. Itu bukan perkara ringan. Hamil satu aja udah berat, apalagi dua. Kamu harus ekstra perhatian. Din mendengarkan baik-baik, ekspresinya menunjukkan rasa hormat sekaligus rasa bersyukur. Kalau ibu ada di sini, kamu lembur juga gak apa-apa. Lanjut Bu Mahira lembut. Alina masih bisa ibu yang urus. Tapi kalau ibu gak ada, ya itu, yang sulit. Azarin hanya tersenyum mendengar kalimat dari ibu mertuanya. Senyumnya sederhana, tetapi hangat. Seakan menandakan bahwa dia merasa sangat diterima dan disayangi. Sementara Din, tanpa diduga, langsung berdiri dan memberi hormat pada ibunya seperti prajurit. Siap, Bu Mahira Jenderal Komando Rumah Tangga. Ruang makan pun meledak dengan tawa. Suasana menjadi hangat dan penuh cinta. Bahkan Alina, si gadis kecil yang tengah menggambar dengan pensil warna di karpet, ikut tertawa geli melihat tingkah ayahnya. Din pun menatap Azarin dari samping. Wajah istrinya yang tertawa kecil dengan pipi merah merona karena geli, membuat dadanya kembali terasa penuh oleh rasa syukur. Inilah doa-doanya setiap kali aku sujud, Azarin harus bahagia. Karena dengan Azarin bahagia, maka seluruh dunia ini pun terasa lebih ringan. Masalah seberat apapun dia hadapi, senyuman Azarin mampu meredakan kegelisahannya. Dia lalu mengecup ubun-ubun istrinya diam-diam. Azarin menoleh sekilas, tersipu, tetapi tak berkata apa-apa.
Jam dinding tua di lorong panjang rumah sakit Qasr Al-Aini menunjukkan pukul jam 5:17 pagi. Jarum detiknya berdetak pelan dalam ritme konstan, memecah keheningan yang pekat. Rumah sakit yang terletak di kawasan El Manial, salah satu wilayah padat penduduk di tepi barat Sungai Nil, biasanya tak pernah benar-benar tidur. Namun dini hari ini, kehidupan di sana seolah ikut beristirahat, sunyi, nyaris tanpa suara. Udara dingin musim semi menyusup dari celah ventilasi besi yang sudah mulai berkarat di langit-langit lorong. Bau disinfektan dan obat-obatan menyatu dengan hawa lembab, meninggalkan aroma khas yang membuat dada terasa sesak. Lampu neon di sepanjang lorong ICU hanya menyala sebagian, menambah kesan muram pada suasana. Davian duduk di bangku besi, dengan kedua lengan menyilang di dada, kepalanya sedikit menunduk namun matanya tak pernah benar-benar terpejam. Dia sudah menyuruh Yusuf dan Nadia pulang setelah salat subuh di masjid kecil tak jauh dari rumah sakit. Namun dia sendiri, tetap memilih tinggal. Di balik kaca ruang ICU, tubuh Siva terbaring kaku, diselimuti selimut putih, sementara selang infus, monitor detak jantung, dan selang oksigen terpasang di sekelilingnya. Wajah gadis itu pucat. Nyaris tak ada warna kehidupan. Davian menatap gadis itu lama. Matanya sembab karena kurang tidur, tetapi juga karena terlalu banyak beban yang menggumpal di dalam dadanya.